Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Kartika Dewi dengan NPM 231506147. Saya dari kelas KSID. Nah, di sini tuh saya akan melakukan Linux monitoring untuk perangkat CPU, memori, storage, dan juga dia dengan menggunakan device-nya itu Terrific Enterprise. Kalau untuk software monitoringnya sendiri, tentunya kita pakai yang namanya PRTG. Kemudian, agar PRTG ini bisa terhubung dengan Linux, itu kita gunakan teknologi namanya SNMP atau Simple Network Management Protocol. Jadi dia tuh bisa menghubungkan antara Linux dan juga server saat ini pada PRTG. Nah, sebelum lanjut ke monitoring, tentunya kita perlu menginstal terlebih dahulu SNMP itu ke dalam ke dalam Linux. Jadi agar terhubung, pertama kita install dulu SNMP itu ke Linux. Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja. Karena PRTG-nya kan kemarin sudah dijalankan, maka di sini kita fokus untuk menginstal SNMP yang ada di Linux. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah Ubuntu Linux yang ada di virtual machine. Nah, yang pertama kita harus pastikan itu di bagian network, termasuk ke settings. Jadi di bagian network itu, di sini, kita harus pastikan dia itu pakai bridget adapter, kemudian MediaTek Wi-Fi. Jadi ini tuh untuk mengkonfigurasi jaringan pada VirtualBox. Jadi kalau ini udah benar, nanti kita bakalan bisa mendapatkan IP. Tapi kalau enggak, itu kita nggak dapat IP. Jadi kenapa ini seperti ini tuh sebenarnya biar dia tuh ngambil WiFi atau LAN yang kita hubungin ke laptop yang kita pakai saat ini. Karena ini sudah benar, kita klik OK, kemudian langsung start saja. Kita login dulu. Nah, karena tadi kan kita sudah mengkonfigurasi jaringan, maka di sini kita ambil dulu IP config atau IPA. Kita catat dulu untuk IP-nya yaitu 192.168.11.194 dan 2.168.11. Kalau udah, itu kita perlu mengkonfigurasi SNMP pada Linux targetnya. Jadi, yang pertama tuh sebelum kita menginstal sesuatu, alangkah baiknya kita itu pakai sudo apt update. Jadi kita tuh bakalan memastikan bahwa Ubuntu kita ini udah versi yang terbaru gitu. Makanya harus selalu diupdate. Nah, ini karena baru saya update tadi, jadi cuma dikit aja ini yang dapat diupdate. Jadi udah selesai. Selanjutnya kita karena kita mau pakai SNMP, berarti kita perlu install dulu. Installnya pakai sudo apt install terus
N M P D S N M P. Nah, kita tunggu saja dia masih proses install. Nah, ini ada pertanyaan untuk continue, kita klik Y, klik yes. Dan di sini dia sedang lanjut untuk menginstal. Kita tunggu sebentar. Saya akan skip aja. Selanjutnya di sini kita perlu mengkonfigurasi yang namanya SNMP. Jadi untuk mengkonfigurasinya itu kita pakai sudo nano slash c slash snmp slash snmpd version. Nah, kalau udah masuk ke sini, kita selanjutnya tuh mencari baris agen address. Agen address. Terus. Nah, ini dia agen address. Ini tulis mana yang dimaksud ya? Ini address UDP, ini agen address. Nah, ini kan udah ada agen address, jadi kita buat satu lagi di sini. Tambahkan baris baru aja, agen address. Itu kita masukin aja UDP 161. Nah, ini tuh fungsinya dia tuh biar SNMP nanti tuh dia mendengarkan request dari semua IP, bukan cuma IP localhost aja. Selanjutnya kita juga harus mencari community string. Community string. Mana ya community string? Community community. Nah, selanjutnya kita juga karena belum ada ini baris community-nya untuk mengatur community string, maka kita tambahkan saja di paling bawah sini.
Animasi ini kita tambahkan Rukun Luncung mengikuti publik. Jadi ini tuh fungsinya buat nih catatan publik itu dia kalau yang ini tuh kita pakainya publik aja karena itu adalah apa ya password standar bagi SNMP. Kalau untuk percobaan seperti ini aman, tetapi tidak disarankan kalau dia mengkonfigurasi jaringan kantor. Itu nggak disarankan. Dan karena ini udah, jadi kita cetak O, enter, S. Kemudian karena kita sudah selesai, harusnya konfigurasinya, maka kita sekarang restart sistem CPU restart SNMPD. SNMPD dan kenapa saya berubah menjadi sudo UFW allow 161 DP itu karena firewallnya itu belum aktif, makanya dia nggak bisa di restart SNMPD-nya. Jadi kita pakai aja sudo UFW allow 161/DP. Nah, seharusnya ini sudah terhubung ke RTG nantinya kalau kita main. Jadi yang selanjutnya itu kita akan menambahkan device di PRTG-nya. Nah, di sini kan saya udah buka PRTG. Jadi dalam PRTG itu drop list untuk masih untuk ya, terus ya di IP-nya masuk ini tadi 192.168.1.1. Ini udah ada Linux Ubuntu. Itu kita dengan secara otomatis.
Salah pencet. Jadi karena tadi dikliknya itu dia kan automatic sensor, maka kalau dia automatic itu dia bakalan nampilin itu ada CPU, memori. Di sini juga ada ini memori, ada traffic, di CPU ada traffic, CPU. Kita buat dua aja, ini yang automatic, terus kita buat satu lagi aja. Kita hapus untuk pembanding nanti kita add device. Yang ini kita kasih nama Linux. Terus IP-nya sama 192.168.1.1.9. Ini kita add sensor. Kali di sini itu SNMP. Oke. Kita tambah lagi sensornya. Tunggu. Sensor. Cari lagi namanya Linux. Pakai yang normal aja. Terus itu buat memori, kemudian add sensor lagi itu buat nih sorry, untuk melihat storage
bisa kayaknya dia terlalu lama. Hmm, hmm, hmm. Itu buat storage, terus kita pakai lagi SNMP. Nah, jadi di sini udah semuanya untuk sensornya, yaitu di sini ada load average dia, kemudian ada yang untuk memori, kemudian ada juga untuk grafik, dan satunya itu untuk disk. Selanjutnya kita tunggu sampai 3 jam berlalu, kemudian akan dianalisis. Baik, sekarang kita lanjutkan ke monitoring PRTG SNMP-nya. Nah, di sini kita lihat pada device yang bernama Linux yang telah kita buat, kan kemarin sudah ditambahkan 4 sensor, yaitu sensor Linux Load Average, sensor SNMP MemInfo, kemudian sensor untuk traffic, kemudian ada sensor SNMP Linux Disk Free. Dan pastinya kan semua sensor itu kan perlu yang namanya itu bakal memiliki fungsinya masing-masing. Jadi seperti yang saya katakan bahwa 4 sensor ini tuh memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kan di tugas itu kita disuruh memantau itu yang namanya CPU, kita pantau dengan menggunakan Linux Local Average. Kemudian untuk memori itu kita pantau menggunakan SNMP MemInfo. Kemudian storage itu kita pantau menggunakan SNMP Linux Disk Free. Kemudian untuk traffic kita gunakan ENSP Traffic. Terus kita lanjut. Yang pertama kita lihat dulu untuk kinerja CPU-nya. Nah, kinerja CPU-nya itu dia tuh ada downtime tuh -4, kemudian ini untuk last value-nya dia kosong. Kita lihat live datanya. Nah, untuk kinerja CPU itu sendiri dia tidak terlalu berat. 30. Ini baru dihidupkan dia langsung segini karena tadi kita masih mengkonfigurasi beberapa hal yang ada di Linux sehingga mengakibatkan grafiknya seperti ini, melonjak tinggi. Dan dia kinerjanya cukup stabil. Lagi di sini flat-flat saja.
karena dia tidak melakukan tugas yang begitu berat untuk CPU itu sendiri. Jadi hingga pukul 9.27 dia juga tetap bagus. Selanjutnya itu untuk data-data pengirimannya. Selanjutnya kita masuk ke memori di meminfo. Nah, kalau di memori ini banyak apa ya? Banyak hal yang kita bisa lihat di sini. Di sini untuk available memory itu masih ada 4,41 giga. Kemudian di sini juga kalau untuk dalam bentuk persen, jadi available memory di Linux-nya itu masih 90%. Karena kita baru install SNMP doang di dalam Linux-nya. Makanya memorinya itu masih sangat luas lah intinya. Kemudian ini untuk physical memory itu masih ada 4,68 GB. Kemudian untuk swap space ini 0. Kemudian untuk free swap space itu masih 100%. Jadi tidak digunakan sama sekali. Kemudian untuk total free memory itu ada 4,68 GB. Terus untuk dalam bentuk persennya yaitu 96%. Untuk data-datanya, available memory, itu last value-nya adalah 4,41, minimumnya 3,78, dan maksimumnya 4,49. Kalau untuk live datanya seperti ini, jadi dia itu kenapa dia lurus, lurus aja. Nah, di sini saat kita menginstal SNMP, dia bakal naik ke atas, ke bawah. Setelah kita menginstal SNMP, karena saya tidak menginstal apa-apa lagi yang membutuhkan memori, sehingga dia tuh grafiknya lurus aja, karena kita tidak pakai memori lagi, jadi dia tetap segitu aja, karena udah nggak dipakai lagi. Selanjutnya, kita masuk ke sensor yang ketiga itu kita ke traffic. Nah, jadi di sini itu ada traffic in dan traffic out. Jadi kalau untuk traffic in itu dia last value-nya itu 0,01 MB untuk volume, kemudian untuk speed-nya itu kurang dari 0,01 MB per second. Kemudian untuk minimumnya juga 0,01. Maksimumnya juga seperti itu. Kemudian untuk traffic out plus value volume-nya itu, nah sudah berubah lagi 0, kurang dari 0,01 MB dan juga ini juga 0,01. Bisa kita lihat untuk live datanya, itu trafficnya ya lurus-lurus aja karena apa? Kita nggak melakukan traffic in atau traffic out di dalam Linux-nya. Karena dari tadi saya tidak melakukan pertukaran data. Jadi saya tidak melakukan menambah data ataupun menghapus data atau file di dalam di dalam Linux sehingga di dalam trafficnya ini dia tidak terjadi apa-apa karena memang tidak ada penambahan data ataupun penghapusan data. Makanya dia akan lurus-lurus aja. Nah, di sini saat tadi menginstal, dia bakalan loncat tinggi. Saat ada penginstalan sesuatu, tetapi kalau nggak ada, ya udah dia bakal lurus-lurus aja karena tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, kita masuk ke Linux Disk Free atau Storage. Nah, untuk storage, di sini terdapat 3 kategori, yaitu untuk Free Inox SD. SDA2 itu 90%, free space-nya itu adalah 85%, dan totalnya itu ada 19 GB. Kita lihat live datanya aja. Kalau untuk live datanya, nah live data di sini juga dia tuh di storage, lalu bagian penyimpanan, dia bakalan sama aja, dia bakalan lurus aja ya karena tadi laptopnya itu didiemin aja. Karena laptopnya terdiamkan, makanya dia grafiknya akan seperti ini. Dia tidak menunjukkan hal yang aneh. Dia ini naik, di sini terjadi pemakaian storage.
untuk konfigurasi. Kemudian setelah itu lurus. Ini terputus karena laptopnya mati dan hidup lagi di jam 6.30. Terus lurus aja storage-nya. Karena ini kebetulan memang dia didiamkan aja, jadinya dia tuh nggak akan berpengaruh apa-apa gitu. Karena dia didiamin aja, jadinya ya lurus aja. Karena dia tidak memakan storage. Karena kan diam aja. Baik, dari keempat server tadi, mungkin saya bakal menarik beberapa kesimpulan, atau empat kesimpulan lah ya, empat kesimpulan utama. Yang pertama, itu kesimpulan tentang kinerja pemrosesan atau CPU atau load average. Jadi kalau untuk ini tuh fungsinya adalah untuk memantau antrean proses yang ditangani oleh prosesor. Nah, untuk analisisnya itu, jika grafik itu menunjukkan angka rata-rata di bawah 1.0 untuk core 1 CPU, 1 core CPU, atau penggunaan persentasenya itu rendah, misal kurang dari 10%, itu akan menunjukkan bahwa server itu dalam kondisi idle atau stabil. Jadi tidak ada beban kerja berlebih atau bottleneck yang membebani server selama pengujian. Jadi protokol SNMP ini tuh terbukti ringan gitu untuk dan tidak membebani kinerja CPU target. Di bagian evaluasi tidak tidak membebani sama sekali. Yang selanjutnya itu di bagian meminfo. Jadi di sini tuh untuk efisiensi memori. Jadi fungsinya dia itu untuk memantau ketersediaan RAM fisik untuk menjalankan aplikasi di dalam Linux. Jadi untuk analisisnya itu, nah kalau kita lihat grafik, jadi grafik memori ini kan menunjukkan stabilitas antara pengguna aplikasi, sistem, dan juga chat. Nah, jika grafik memori, pre-memory atau available memory ini cenderung datar dan tidak menurun drastis terus-menerus seperti ini, berarti tidak terjadi kebocoran memori atau memory leak. Jadi, server ini tuh memiliki sumber daya RAM yang cukup untuk menangani layanan yang berjalan saat ini tanpa mengalami kebocoran. Nah, yang ketiga itu di bagian disk free untuk kapasitas penyimpanan ataupun storage. Di sini tuh fungsinya itu sebagai memastikan partisi root itu memiliki ruang kosong yang cukup agar sistem operasinya itu tidak crash. Nah, untuk analisisnya, jadi sensor ini tuh bakalan memberikan visibilitas terhadap sisa ruang hard disk. Selama 3 jam monitoring ini, kalau kita lihat, nah grafiknya itu tuh dia terlihat datar atau statis. Nah, itu tuh menyimpulkan bahwa tidak ada penumpukan file log yang ekstrim atau membahayakan atau penulisan data besar yang membahayakan kapasitas server. Jadi, server ini tuh aman dari risiko disk full. Nah, yang selanjutnya, yang keempat itu ada traffic interface. Jadi di traffic interface ini, dia tuh fungsinya untuk mengukur lalu lintas atau bandwidth dari traffic in atau yang masuk dan juga yang keluar atau out pada interface jaringan. Nah, analisisnya itu, nah di sini, jadi sensor traffic itu berhasil memvalidasi bahwa koneksi antara host PRTG dan juga Quest di Linux Virtual Machine itu berjalan lancar melalui mode digit adapter yang sudah kita setting di awal tadi di virtual machine-nya. Kemudian, di sini tuh adanya lalu lintas data kecil yang konstan menunjukkan aktivitas polling SNMP itu pertukaran data request ataupun response. Nah, jadi jika terdapat lonjakan spike atau grafik, hal itu merepresentasikan aktivitas spesifik seperti download paket atau akses web pada waktu tertentu. Nah, karena ini di sini tidak mengakses apa-apa, jadinya seperti ini. Mungkin kita bisa lihat dia mendownload tadi. Nah, ini lonjakan ini saat dia mendownload. Kita membuka web. Nah, sini. Pukul sekitar pukul 2 tadi download SNMP.
Jadi mungkin kalau secara keseluruhan ya, implementasi network monitoring system seperti ini tuh menggunakan PRTG pada lingkungan VirtualBox itu berhasil dilakukan. Karena apa? Karena kita menggunakan bantuan protokol SNMP. Dan SNMP ini terbukti efektif untuk memberikan data real time mengenai kesehatan server. Jadi tanpa memerlukan agen yang berat. Jadi berdasarkan data 3 jam terakhir yang telah dilakukan, server Linux itu dinyatakan dalam kondisi sehat. Dia masih hijau, ya nggak terjadi hal yang buruk lah intinya. Terus ketersediaan sumber daya, CPU, RAM, dan juga disk juga masih sangat memadai dan konektivitas jaringannya stabil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.